Sampai pertengahan jalan ternyata turun hujan. Indria segera berhenti dan memakai jas hujan. Tetapi meskipun begitu sampai di Universitas Gamis bagian bawah bahkan kotor. Ya ampun, kalau begini bagaimana aku bisa mengajar? Gumam Indria bingung. Indria, kamu kenapa? Tanya Firman yang juga baru datang. Ini kotor. Tidak nyaman kalau mengajar dalam keadaan seperti ini. Jawab Indria sedih. Ini sudah mulai masuk musim hujan. Kenapa tidak minta antar suamimu saja naik mobil? Tanya Firman. Tempat kerja kami beda arah. Jawab Indria yakin jika suaminya pasti tidak akan mau jika harus bolak-balik. Kalau gitu kamu beli mobil saja. Lagian kamu bisa nyetir dan tabungan kamu banyak. Bujuk Firman. Iya juga ya. Daripada naik motor aku kehujanan begini. Jawab Indria. Kamu tunggu di sini dulu. Biar aku belikan gamis baru untuk ukuran kamu. Sela Firman. Aduh, jadi merepotkan Pak Firman tidak? Sela Indria sungkan dan malu. Tidak usah sungkan. Kamu menganggap Zahra sebagai adik. Jadi aku akan menganggap kamu sebagai adik pula. Jawab Firman tersenyum tulus. Terima kasih. Nanti uangnya aku transfer ya. Balas Indria merasa lega. Tidak lama kemudian Firman datang. Menyerahkan paperback yang isinya gamis berwarna merah muda beserta jilbab dan cadarnya. Indria sangat senang karena itu memang selera dia. Wah, bagus sekali. Berapa harganya biar aku transfer? Pak Firman. Tanya Indria. Alah, gak usah ganti. Seperti dengan siapa saja. Serga Firman berlalu pergi. Indria tidak enak. Dalam hatinya tetap ingin balas budi tetapi pada Zahra. Pulang mengajar untung sudah reda. Sehingga Indria bisa langsung pergi ke showroom ingin melihat mobil. Hal yang tidak terduga terjadi. Indria melihat Sinta yang juga melihat mobil bersama salah satu temannya. Indria tidak lupa kejadian yang lalu. Tidak dendam tetapi juga tidak ingin mengenal. Indria lebih fokus melihat mobil yang dia inginkan. Aduh, iri aku dibelikan mobil jadi ada yang ngambek ngemis minta mobil juga. Sindir Sinta. Indria tahu Sinta menyindirnya. Tetapi dia sekali tidak peduli dan tidak mau melayani. Sinta. Siapa dia? Tanya Karin. Bukan siapa-siapa. Hanya pelakor yang gagal dan mengenaskan. Jawab Sinta melirik ke arah Indria. Indria cuek. Fokus dengan tujuan semulanya. Mas, ini harganya berapa? Tanya Indria. Pada salah satu pegawai. Yang ini harganya 1 M. Indria berpikir sejenak. Baginya uang segitu masih dibilang murah karena memang Indria terlahir dari keluarga berada. Tetapi setelah dicek ke dalam Indria kurang suka. Terlalu besar baginya. Indria suka yang simple saja. Aduh, kasihan sekali. Aku saja kemarin dibelikan harga 2 M loh. Sindir Sinta bangga. Sungguh Indria sangat tidak peduli tentang suaminya yang membelikan mobil Sinta. Tetapi dia tidak suka dengan sikap Sinta yang terus-terusan memojokkannya dan mempermalukannya. Sinta, aku juga mau mobil seperti kamu ah. Tapi yang warna hitam saja. Cetus Karin. Iya deh. Jangan seperti si Ono beli mobil 1 M saja masih mikir-mikir. Mungkin takut kena marah kali ya. Sindir Sinta tertawa puas. Indria masih mencoba bersabar. Dia tahu jika Sinta semakin dilayani akan semakin menggila. Sungguh pasangan yang sangat serasi dengan Mas Yongki. Orang seperti ini sebaiknya dihindari saja, batin Indria. Kemudian Indria melihat mobil sport warna merah. Sungguh Indria sangat suka seperti milik aktor film Korea idolanya. Indria mendekati mobil tersebut. Setelah dilihat-lihat sama persis. Indria serasa ingin menangis. Dia teringat dulu saat merengek meminta mobil itu. Tetapi orang tuanya mengatakan mau membelikan jika dirinya bersedia menikah dengan Yongki. Tetapi Indria tidak tahu jika itu akan menjadi akhir dari hidup ayahnya. Ayah, aku sudah menikah dengan Yongki. Jika ayah masih hidup pasti aku sudah dibelikan mobil ini, batin Indria. Indria terus melihat dan mengecek bagian dalamnya. Memang sangat keren. Tetapi dia yakin harganya mahal dan rasanya sayang sekali menghabiskan banyak uang untuk membeli mobil. Oh intinya hanya sebagai kendaraan untuk terlindung dari panas dan hujan di jalanan. Karin, ini mobilnya bagus deh. Lebih baik kamu beli saja. Daripada keburu lecet dipegang-pegang sama orang tidak tahu malu. Sindir Sinta. Wah, mana? Wih,
Keren sekali mobilnya. Ini mah cocoknya untukku. Sesuai dengan wajahku lah, balas Karin. Kamu minggir sana, beli ini tidak akan mampu. Gertak Sinta. Kasihan sekali ya, memaksakan menikah walau tidak dicintai. Sindir Karin ikut-ikutan membuli. Yah, secara kekasihku tampan dan sukses. Pasti banyak yang ingin menikah dengannya dan numpang hidup enak. Gaji dosen berapa sih? Balas Sinta. Karin dan Sinta tertawa terbahak-bahak. Sungguh Indria sangat sakit hati. Tetapi tidak mau membalas dengan ucapan keji yang hanya akan merugikan dirinya sendiri. Aku yakin, setelah beli mobil dia tidak akan mendapat jatah uang belanja. Sindir Sinta semakin tertawa keras. Kali ini Indria sangat tersinggung. Walau dia memang belum mendapat cinta dari Yongki, tetapi dalam pernikahannya dia sama sekali tidak ada niatan untuk numpang hidup seperti perempuan matre. Mas, ini harganya berapa? Tanya Indria. Ini aku yang mau beli. Gertak Karin. Iya. Lagian kamu mana mampu. Sana beli mobil yang harga ratusan juta saja. Cocok dengan penampilan kamu. Timpal Sinta tertawa puas. Indria terdiam. Dia heran kenapa ada orang yang begitu bangga menyakiti orang lain. Kenapa sebelum berucap tidak dipikirkan dulu? Mas-mas penjaga mobil merasa tidak enak dan kasihan. Sebab tahu jika yang pertama melihat mobil sport itu adalah wanita bercadar. Maaf, ini mobil keluaran terbaru yang sedang trending dan hanya tersisa 1 unit saja. Harganya 11 M, ucap pegawai tersebut sopan. 11 M, pekik Sinta dan Karin bersamaan. Jadi mau dibeli tidak? Tantang penjaga pegawai showroom ikutan kesal dengan sikap mereka. Karin menunduk malu. Mana ada dirinya uang sebanyak itu? Belilah. Jangan buat aku malu. Bisik Sinta. Kamu saja sana yang beli. Lagian buat DP juga pastinya kurang. Belum lagi per bulan bayarnya bagaimana? Balas Sinta sambil berbisik. Kalian ini dari tadi sukanya menghina saja. Padahal kalian juga tidak mampu beli. Bergayalah sesuai isi dompet bos. Sergah pegawai itu. Indria ingin tertawa, tetapi menahan diri dan terus beristighfar agar tidak ikut-ikutan jadi orang sombong dan takabur. Mas, karena mereka tidak jadi beli biar saya saja. Ini kartu saya. Saya beli cash, ucap Indria sopan. Apa, cash? Pekik pegawai tersebut kaget. Iya, jawab Indria. Nah, ini baru orang kaya sungguhan. Tidak banyak gaya begitu beli langsung cash. Sindir pegawai tersebut. Sinta seketika memanas dan emosi. Menarik sahabatnya untuk segera pergi. Indria hanya tersenyum simpul sambil memandang mobil itu. Abah, tabungan Abah berkurang tidak apa-apa ya. Lagian aku sudah menikah dengan Mas Yongki. Anggap saja ini sebagai menunaikan janji Abah tentang hadiah. Gumam Indria yakin jika Abahnya akan ikut senang. Sebab selama ini apapun yang Indria inginkan selalu dipenuhi. Setelah mengurus semuanya, Indria masih pulang dengan motor matic kesayangannya. Tetapi dalam hati juga merasa puas memberi pelajaran pada kekasih suaminya itu. Agar kedepannya tidak meremehkan dan menghina orang lain.